Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu kembali bersama Bang Tole di channel Tole TV. Dan jangan bosan-bosan untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, tonton sampai habis. Dan juga boleh di-share nih ke media sosialmu. Dan saya pastikan kawan-kawan sudah tekan tanda lonceng supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar penggalian sejarah tentang asal-usul cerita rakyat dan hal-hal kebudayaan Lamo yang lainnya. Jadi penayangan ini saya buat dikarenakan ada salah satu rekan kita yang memberikan komen ini di channel Tole TV. Katanya, Bang, besok kalau buatnya lagi Bang, tolong ketika narasumbernya menjelaskan tentang cerita rakyatnya gitu ya, katanya suruh buat teks bahasa Indonesia. Jadi gini aja lah ya, daripada ribet. Karena kalau mau ngetik itu di Android, di HP Android itu ribet. Kecuali kalau saya ngeditnya di desktop ya, atau di laptop itu mungkin lebih mudah ya. Tapi ini dikarenakan saya ngetiknya ini di Android, jadi untuk menerjemahkan satu persatu kata-kata itu sangat sulit gitu ya, ribet banget gitu. Udah gini aja. Jadi ada beberapa hal menarik kenapa Bang Tole sangat penasaran untuk mendengarkan dan mencari tahu tentang rakyat yang berkembang di Desa Jambu, khususnya tentang cerita Tangganis Elok tersebut. Kenapa saya sangat tertarik sekali untuk lebih saya datangi bener makam Tangganis Elok itu? Dikarenakan ketika saya sampai sana itu kaget bener. Kenapa kagetnya? Dikarenakan kalau biasanya kan makam manusia itu biasanya kan datar gitu posisinya, tapi ini beda dengan yang lain. Ternyata makam Tangganis Elok itu tidak sama dengan makam yang lain ya, kuburannya tidak sama dengan yang lain. Kuburannya itu seperti tanah, gundukan tanah ya, dan gundukan tanah itu bukan hanya sekedar gundukan tanah, tapi di situ dipercaya dengan masyarakat Desa Jambu bahwa itu adalah makam Tangganis Elok. Nah, bagaimana ceritanya? Coba kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya, Datuk. Jadi pedongan itu ditanam tegak. Pakai koli sih kau itu bulu untuk itu napasnya. Itu kan itu bulu tuh. Maka dari bentuk kubur tadi itu iya tinggi ya? Iya tinggi. Nah, terus Jawa ya. Nah, tuh. Dia pakai koli itu sih kau bulu tuh untuk itu napasnya. Ternyata Tangganis Elok itu memiliki saudara. Ya, Tangganis itu memiliki saudara. Itu kita nggak tahu juga ya secara pasti apakah itu adiknya atau kakaknya atau sepupunya atau apalah, kita kurang begitu tahu. Tapi yang pastinya itu adalah saudaranya Tangganis Elok. Nah, yang mana ternyata Tangganis Elok ini adalah seorang gadis cantik jelita, antik jelita ya. Kata Datuk itu kalau dia minum itu seolah-olah air yang diminumnya itu terlihat di leher gitu. Itu saking putihnya gitu ya Tangganis Elok. Jadi kalau minum itu air yang lewat di lehernya itu kelihatan gitu. Ternyata dia memiliki saudara, dan saudaranya ini ternyata ya teman-teman ya, itu senang juga sama Tangganis Elok. Kemudian bentuk kuburnya Tangganis Elok yang berbeda dari yang lainnya itu ternyata memiliki sejarah tersendiri. Dan yang lebih tragisnya ini, Tangganis Elok itu dikubur oleh saudaranya itu sendiri. Bukan dikubur karena dia mati, enggak, atau meninggal, tidak, tetapi dikubur hidup-hidup. Kecantikan dari Tangganis Elok itu nyebar sampai kemana-mana, sampai ke pelosok-pelosok desa, sampailah ke keluarga kerajaan. Nah, ternyata dari pihak keluarga kerajaan, entah itu rajanya, entah itu anaknya, itu ternyata menaruh hati kepada Tangganis Elok. Dengan kecantikannya yang begitu menawan, yang begitu mempesona dari Tangganis Elok, ini menjadi rebutan oleh semua orang.
Tanggalis Elok ini ternyata diidam-idamkan oleh kaum Adam pada masa itu. Saking cintanya juga saudaranya kepada Tanggalis Elok, ternyata saudaranya ini seakan-akan tidak ikhlas kalau Tanggalis Elok ini akan jatuh ke orang lain. Nah, ini ada dua kemungkinan ini, ada dua persepsi menurut saya. Kenapa Tanggalis Elok itu ternyata dikubur? Ini ada dua persepsi. Bisa jadi Tanggalis Elok itu bukan mati, tetapi saudaranya ini ingin menyelamatkan Tanggalis Elok supaya tidak dimiliki oleh orang lain dengan cara disembunyikan. Ya, Tanggalis Elok ini disembunyikan seolah-olah dia hilang. Makanya Tanggalis Elok ini mungkin dipendam di sebuah tanah. Jadi dibuat tanah dibagi sama saudaranya ini tadi, dibuat lubang gitu ya, lubang yang pas di manusia gitu ya. Tanggalis masuk di situ. Kemudian di atasnya diberikan tutup kuali gitu ya. Makanya nih, kualinya itu dibolongin. Nah, itu kata Datuk Rahman itu kualinya dibolongin. Kemudian ditimbun lagi dengan tanah dan dikasih bambu. Memang ada buluh mumpul itu buluh khusus gitu ya. Taruh di atas kuali. Jadi itulah yang digunakan untuk bernapas. Ada dua kemungkinan ini. Bisa jadi Tanggalis Elok ini memang disimpan ya. Yang pertama, Tanggalis Elok ini memang sengaja disembunyikan oleh saudaranya itu tadi supaya dia tidak jadi rebutan. Raja tidak jadi untuk meminang dia atau mempersunting Tanggalis Elok gitu. Jadi disembunyikan seolah-olah Tanggalis itu sudah pergi gitu ya, untuk menghilangkan jejak. Nah, gitu ya. Nah, ini ada dua persepsinya. Yang pertama, Tanggalis Elok itu ternyata hanya disembunyikan, makanya untuk mempermudah Tanggalis keluar itu dikasih tutup kuali. Kalau nanti seandainya posisi sudah aman, Tanggalis Elok bisa keluar sendiri, dan kemungkinan juga Tanggalis Elok itu pergi suatu tempat yang nggak tahu kemana gitu. Tapi menurut cerita dari narasumber dan masyarakat yang ada di sana, ternyata Tanggalis Elok itu katanya itu perginya ke Palembang. Saya yang kedua nih, asumsi yang kedua ini memang benar, Tanggalis Elok ini bisa jadi memang benar-benar dikubur dan dia benar-benar meninggal, mati di dalam. Itu bisa jadi dua kemungkinan itu. Makanya dipercaya oleh masyarakat desa Jambu bahwa Tanggalis Elok itu ketika dia dikubur ya, ketika dia dipendam, dia bersumpah. Dikarenakan apa? Kecantikannya itu membuat orang itu susah malahan gitu ya. Dia cantik susah, cantik itu ternyata membawa malapetaka untuk dia sendiri. Jadi dia bersumpah nih. Jadi sumpahnya gimana? Sumpahnya gini, supaya entah itu keturunannya itu jangan sampai cantiknya seperti dia, sampai 7 keturunan, itu kata Datuk Rahman sebagai narasumbernya, dan itu pun dipercaya oleh masyarakat desa Jambu. Nah, kecantikannya yang sangat luar biasa inilah yang membuat kaum Adam pada masa itu di wilayah itu sangat kagum dengan Tanggalis Elok. Makanya kita sangat berterima kasih nih dengan masyarakat setempat yang telah memberikan dan mengizinkan saya untuk menggali sejarah ini. Ini banyak sekali ilmunya, dan cerita ini kalau dibuat sebuah film fiksi itu kayaknya sangat luar biasa itu. Mungkin kawan-kawan yang di luar Jambi pada khususnya, yang di luar Tebo juga ya, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan bahasa ini, insya Allah bisa sampai gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita, dan ini bisa menambah wawasan untuk kawan-kawan yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tonton terus channel Bang Tole dari awal sampai akhir. Dan kalau nggak mau ketinggalan ini masih informasi yang menarik dari Tole TV, silakan dukung
dukung channel ini dengan cara subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk tonton ini video ini sampai habis. Kemudian kawan-kawan bisa share ke media sosialmu, ke Facebook, ke apa lagi ya, ke WhatsApp, ataupun ke Instagram, ataupun ke media sosial yang lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.